Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas tentang agama dan negara dalam perspektif fikih siasah. Agama atau ad-din oleh para pakar dimaknai sebagai kumpulan kewajiban manusia terhadap Allah, kewajiban terhadap orang banyak, dan kewajiban terhadap dirinya sendiri. Sebagian yang lain mengatakan bahwa agama ialah sejumlah keyakinan dan wasiat yang mengarahkan semua manusia kepada bagaimana berperilaku terhadap Allah, terhadap sesama, dan terhadap dirinya sendiri. Selain mengatur semua bentuk hubungan manusia, Islam juga telah meletakkan banyak nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang bersifat umum guna dijadikan oleh manusia sebagai dasar dalam melakukan interaksinya dengan sesama. Karena Islam telah datang membawa berbagai macam aturan dan prinsip-prinsip hidup, maka kemudian untuk mengimplementasikan semua itu dalam kehidupan nyata, umat Islam dituntut mendirikan negara agar semuanya dapat diatur dengan baik. Sementara itu, negara dalam perspektif agama sering dimaknai sebagai pengaturan yang memberikan jaminan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan interaksi antara satu dengan yang lain, sesuai dengan aturan yang disepakati oleh mereka sendiri dengan tujuan saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Sedangkan pengertian negara menurut para pakar tata negara konvensional adalah sekelompok masyarakat yang secara independen hidup secara terus-menerus dalam suatu wilayah tertentu, di mana di antara mereka ada yang menjadi pemimpin dan ada pula yang dipimpin. Sebagian lagi mengatakan bahwa negara ialah sekelompok masyarakat yang harus hidup secara terus-menerus dalam suatu wilayah tertentu yang dikuasai oleh suatu lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan. Di dalam Islam, sudah menjadi konvensi bahwa antara sholat dan puasa tidak mungkin dapat dipisahkan. Begitu juga antara syiar agama dan suatu sistem politik. Oleh karenanya, di dalam Islam dinyatakan tidak boleh ada partai politik yang dibentuk untuk mengajak orang banyak yang bertujuan memisahkan antara agama dan negara. Di dalam Islam, tidak diperkenankan adanya partai yang visi misinya membedakan antara persoalan ibadah dengan persoalan muamalah. Itulah mengapa di dalam sejarah Islam, sekte-sekte yang muncul misalnya Khawarij, Syiah, dan kelompok Ahlus Sunnah yang moderat, walau mereka berbeda dalam masalah dosa besar dan dosa kecil, berbeda dalam hal tertentu lainnya yang mengakibatkan terjadinya perseteruan yang berkepanjangan. Akan tetapi, di lain sisi, mereka semuanya sepakat bahwa agama Islam bersifat universal, mencakup semua sendi kehidupan manusia. Manusia tidak akan dibiarkan oleh agama untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, seperti halnya yang dikatakan oleh para kaum materialis. Begitu juga, mereka tidak akan diselesaikan masalahnya oleh ilmu pengetahuan semata, seperti yang dikatakan oleh para ilmuwan yang memandang ilmu sebagai sesuatu yang selalu berkembang. Sehebat apapun yang telah dicapai oleh para ilmuwan dan kelompok materialistis tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah mereka apabila agama tidak dilibatkan di dalamnya. Buktinya, dengan majunya ilmu pengetahuan, manusia tidak henti-hentinya saling memusuhi antara satu dengan yang lain. Bahkan saling membunuh dan menghancurkan hanya karena persoalan materi, kekuasaan, dan berbagai macam kepentingan lainnya. Oleh karena itu, maka Islam itu secara implisit adalah agama dan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.